sebelum berangkat ke sekolah tadi, apakah kalian sarapan? Oke, kira-kira dari sarapan kalian tadi, apakah dia keluarnya masih bentuk yang kalian sarapan? Kalau tidak, kenapa ya? Kok bisa dia keluarnya bentuknya beda, nggak kayak yang kita makan? Oke. Nah, pertemuan kita pada hari ini itu akan membahas organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Oke, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang organ pencernaan utama. Seperti yang pertama itu mulai dari mulut ya. Di mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim pitialin. Enzim ini akan memecah molekul amilun menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pemecahan makanan secara mekanisme dan kimiawi. Setelah dari mulut, makanan akan masuk melalui kerongkongan. Setelah melalui makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring sendiri adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke kerongkongan, sehingga menimbulkan gerak meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung itu sendiri terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang pertama itu secara mekanis, otot lambung berkonstruksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCI, enzim pepsin dan enzim renin. HCI sendiri berfungsi untuk menjadi ruangan dalam lambung bersifat asam pH 3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus sendiri memiliki panjang sekitar 8,2 meter. Usus halus terdiri dari atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerap dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Setelah di usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Di usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter, terdiri atas kolon ascendens, kolon transferum, dan kolon descendens, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada ujung
terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing. Sudah di usus besar, makanan akan masuk ke yang terakhir, yaitu anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir dan kotoran akhirnya dikeluarkan di tubuh atau dubur. Oke, itulah tadi sedikit materi tentang organ pencernaan utama. Sekarang kita akan memasuki tentang organ pencernaan tambahan. Nah, dari pembelajaran ini Ibu harap kalian bisa, yang pertama itu mengetahui definisi pencernaan tambahan. Yang kedua itu mengetahui organ apa saja yang terdapat di pencernaan tambahan. Dan yang ketiga itu peran dari organ pencernaan tambahan. Dan yang keempat itu mengetahui letak organ pencernaan. Ya, yang pertama itu kita akan mengetahui definisi dari pencernaan tambahan. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan, berupa itu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Yang pertama itu, sini Ibu ada gambar, coba kalian tebak ini kira-kira gambar apa? Oke, ya benar, hati. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Dan ini berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka tidak bahaya bagi tubuh. Hati ini merupakan organ penyimpanan yang memindahkan zat besi, Fe, dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Oke, ini sudah. Sekarang kita ke peran. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepas glukosa dengan cara memecahkan glikogen. Bahkan jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Oke, selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam klorid atau klorid acid yang berfungsi untuk mengemulsi lemak.
Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam klorid, garam empedu, lecitin, birulin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Oke, yang kedua itu ini ya. Yang kedua itu organ-organnya ada empedu, kantung empedu. Yang ini adalah yang namanya kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati tadi. Nah, getah empedu itu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen beriludin. Beriludin itu sendiri merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam melumusi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak Ibu lanjut ya. Oke, yang ketiga itu ada organ pankreas. Itu yang ini ya, yang gambarnya warna kuning. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Nah, sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung solidum bikarbonat NaHCO3 dan enzim pemecah yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Ada hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Oke, dari penyampaian materi dari Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi tentang organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Yang pertama itu kita ke kesimpulan yang pertama itu organ pencernaan utama yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sedangkan di organ pencernaan tambahan itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.